Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Nurjihan Azizah dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Krisnadipayana. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan peranan manajemen perubahan. Baik teman-teman, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang manajemen perubahan itu sendiri secara singkat ya. Manajemen perubahan merupakan suatu upaya yang dilakukan manajemen guna melakukan perubahan berencana dengan menggunakan jasa atau bekerja sama dengan intervenis atau konsultan agar organisasi tersebut tetap survive dan bahkan mencapai puncak perkembangannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tipe perubahan. Tipe perubahan sendiri terdiri dari 3 tipe yang berbeda. Setiap tipe memerlukan strategi manajemen perubahan yang berbeda pula. Tipe perubahan yang pertama adalah perubahan rutin. Tipe perubahan rutin ini di mana telah direncanakan dan dibangun melalui proses organisasi itu sendiri. Untuk tipe yang kedua adalah tipe perubahan peningkatan. Tipe perubahan peningkatan ini yang mencakup keuntungan atau nilai yang telah dicapai organisasi. Untuk tipe perubahan yang ketiga adalah tipe perubahan inovatif. Tipe perubahan inovatif itu tipe perubahan yang mencakup cara bagaimana organisasi memberikan pelayanannya. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang konsep-konsep manajemen perubahan. Konsep manajemen perubahan menurut teori Profesor Dr. J. Winardi, sarjana ekonomi, melalui bukunya yaitu Management of Change tahun 2005, konsep manajemen perubahan dikelompokkan menjadi 2. Konsep manajemen perubahan yang pertama adalah perubahan yang sifatnya gradual. Perubahan yang sifatnya gradual ini terfokuskan secara khusus, yang pada umumnya adalah upaya mencari cara-cara baru yang efektif dan efisien. Proses manajemen perubahan ini telah didesain dan disediakan oleh organisasi atau perusahaan itu sendiri. Untuk konsep manajemen perubahan yang kedua adalah perubahan yang bersifat revolusioner. Perubahan ini juga bersifat mendadak, drastis, dan mencakup upaya untuk meningkatkan efektivitas bekerjanya suatu organisasi. Sebagai contohnya, re-engineering, yaitu upaya pemikiran ulang dalam mendesain proses-proses bisnis guna meningkatkan efektivitas keorganisasian. Contoh yang kedua adalah restrukturisasi. Adalah kegiatan yang mengurangi tingkat perbedaan yang ada akibat penilaian atas tuntutan perubahan. Untuk contoh yang ketiga adalah inovasi. Inovasi itu merupakan suatu proses di mana organisasi memanfaatkan keterampilan dan sumber daya yang ada untuk mengembangkan barang atau jasa baru sebagai reaksi terhadap kebutuhan pelanggan mereka. Selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam perubahan. Perubahan dibagi menjadi 2, yaitu perubahan tidak berencana dan perubahan berencana. Perubahan tidak berencana diantaranya adalah developmental change atau perubahan yang terjadi karena adanya perkembangan, dan accidental change atau perubahan yang terjadi secara tiba-tiba. Perubahan berencana itu terdiri dari perubahan yang disengaja, terus penerapan pengetahuan tentang manusia secara sistematis, mengumpulkan menggunakan data dan informasi untuk persoalan sosial, dan lebih banyak dilakukan karena kemauan sendiri, atas dasar kemauan sendiri.
Perubahan dilakukan untuk mencapai kesuksesan. Tujuan perubahan itu sendiri adalah untuk ke arah suksesnya sebuah organisasi. Sebagai contohnya, kita dapat melihat Henry Ford, Mahatma Gandhi, dan Bill Gates adalah orang-orang sukses yang meraih prestasi gemilang dengan melakukan perubahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang 3 hal untuk menjadi sukses gemilang. Yang pertama, keberanian. Keberanian itu diperlukan untuk mengambil keputusan sulit dalam mengatasi ketidakpastian dan ketakutan. Yang kedua adalah imajinasi. Imajinasi diperlukan untuk melihat ke arah mana perubahan harus dilakukan. Untuk yang ketiga adalah komitmen. Komitmen diperlukan untuk tetap fokus pada usaha untuk meraih kesuksesan. Yang terakhir, saya akan menjelaskan pemeran dari perubahan. Yang pertama itu ada change advocates. Langkah pertama yang dilakukan change advocates adalah mencari sponsor yang dapat menunjuk seseorang menjadi change agent dan mengusahakan sumber daya dan mendukung perubahan agar benar-benar terjadi. Yang kedua adalah sponsor. Seorang sponsor bisa seorang direktur atau senior manager yang sibuk dengan pekerjaan sehari-hari, tetapi juga bertanggung jawab untuk menjalankan peran aktif dalam banyak perubahan. Untuk yang ketiga adalah change agent. Sponsor yang diminta change agents untuk memahami pada tingkat strategis bagaimana perubahan akan membuat perubahan bisnis dan membuatnya lebih baik. Pekerjaan change agent sendiri adalah merencanakan dan mengimplementasikan perubahan atas namanya sendiri. Dan kadang-kadang peran sponsor dan change agents dijalankan oleh orang yang sama. Selanjutnya adalah targets. Target adalah seorang yang harus berubah. Sering dikira bahwa target adalah kelompok kecil orang. Akan tetapi sebenarnya target termasuk orang di luar organisasi seperti pelanggan. Selanjutnya adalah stakeholder. Stakeholder yang dimaksudkan di sini adalah mereka semua yang terlibat dan dipengaruhi oleh perubahan, termasuk sponsor, change agents, dan target. Terkadang stakeholder dipakai sebagai pengganti kata target. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.